di slideshow. Ya, slideshow. Oke, silahkan. Baik, kami dari kelompok 12 atas nama saya Naftalita dan teman saya Ananda Dewi, Dimas Pratama, Muhammad Silvandra, dan Reza Kansi akan mempresentasikan granit kapur Sundalandia. Berikut outlines yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan, dinamika tektonik kapur, jalur granit kapur, jenis batuan granit, dan kesimpulan. Oke, sebelumnya granit kapur tersebar di Pegunungan Swener di bagian barat Sarawak dan termasuk dalam paparan Sunda. Jadi selama periode kapur terjadi proses subduksi, di mana dari proses subduksi itu menghasilkan batolit Swener, termasuk batolit Singkawang yang diakhiri dengan proses kolisi pada kapur akhir. Nah, granit tersebut diinterpretasikan sebagai produk magmatisme tipe Andean pada aktif margin, namun tersebar di area yang sangat luas dan jauh dari zona subduksi. Di Indonesia sendiri terdapat batolit granit berukuran sangat besar. Salah satunya itu batolit Singkawang yang berada di Kalimantan Barat. Nah, ini yang akan menjadi fokus kami pada presentasi ini. Berikut bagaimana tatanan tektonik, kinesa, dan jalur granit yang berumur kapur pada Pulau Kalimantan. Yang akan melanjutkan teman saya. Selanjutnya mengenai dinamika tektonik kapur. Peters dan Amarudin menginterpretasikan bahwa batuan beku pada daerah Kalimantan, mulai dari barat hingga timur, terbentuk pada tatanan tektonik aktif kontinental margin. Pembentukan batuan beku ini dipengaruhi oleh proses subduksi, di mana proses ini berlangsung dari kapur awal hingga kapur akhir. Pada kapur awal, terjadi subduksi antara lempeng timur laut atau proto-laut Cina Selatan dengan Sundaland di bagian selatan, menghasilkan batolit Swaner, Ketapang, dan Singkawang. Kemudian selama kapur akhir, terjadi subduksi yang tidak hanya membentuk batolit, tetapi juga menghasilkan intrusi kecil yang tersebar secara lokal. Proses subduksi ini menyebabkan lempeng timur laut atau proto-laut Cina Selatan terus bergerak ke arah selatan dan menyebabkan proto-laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari kerak benua mengalami kolisi dengan kerak benua di bagian selatan atau Sundaland. Kolisi ini menimbulkan pengangkatan prisma akresi dan mengalami proses anateksis atau pelelehan parsial kerak benua dan mantel yang menghasilkan magma granit. Berikutnya. Ya, berikutnya ada jalur granit tipe Caledonian. Jadi jalur granit langsung selanjutnya saja. Next. Bentar ya. Jadi jalur granit tipe Caledonian terdiri dari tubuh-tubuh Pluton yang terisolasi berukuran kecil, terdiri dari granit Pueh, granit Manyungkung, granit Era, granit Topai, granit Nyan, granit Alan, granit Kelai, dan granit Sangkulirang. Tersebar dari wilayah Sambas di Kalimantan Barat, nanti fotonya di slide selanjutnya, hingga ke Mangkaliat, Kalimantan Timur. Tubuh intrusi di daerah Sambas Mangkaliat ini berumur sekitar 74,9 hingga 80,6 juta tahun yang lalu. Selain itu, juga di daerah Tenggara, di sekitar Pegunungan Meratus, terdapat granit Alai dan granit Hajawa yang mengintrusi Meratus Accretionary Prism Belt berkomposisi mafic hingga ultramafic, granit, dipsi sedimen, dan melange, berumur sekitar 101 hingga 118,61 juta tahun yang lalu. Granit-granit tersebut kebanyakan terdiri dari granit berkomposisi kalk alkalin hingga alkalin, serta metal luminus dan peraluminus. Batuan granit yang tersebar di jalur granit Caledonian terdiri dari granit tipe I dan tipe S. Selanjutnya. Ya, jalur granit yang kedua adalah jalur granit Cordillera. Contoh dari jalur granit Cordillera yang ada di paparan Sunda adalah batolit Swaner, Ketapang, dan Singkawang. Jenis granit ini terdiri dari tonalit, granodiorit, dan sedikit granit sensus stricto atau granit paneritik yang kaya alkali, serta silika jenuh yang terdiri dari satu atau dua feldspar, kuarsa, dan beberapa mineral mafic. Kebanyakan jalur granit ini berkomposisi alkalin sampai agak alkalin. Batuan granit pada jalur ini umumnya berkomposisi metaluminous dan sedikit peraluminous yang barangkali disebabkan oleh adanya proses asimilasi magma stopping. Tubuh batuan beku tersebut telah bertempatkan dalam waktu yang relatif panjang yang berkisar dari 86 hingga 129 juta tahun.
atau dari kapur awal sampai kapur akhir. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah genesa batuan granit kapur Sundaland. Dari analisis lebih lanjut mengenai komposisi granit kapur Sundaland, didapat bahwa genesa granit Cordillera ini memiliki tipe granit tipe I yang terbentuk pada saat penunjaman suatu kerak samudera terhadap suatu Caledonian. Ini memiliki tipe granit tipe I dan tipe S yang memberikan kemungkinan bahwa di wilayah ini terdapat sumber magma yang berbeda. Reza, maaf, suaranya bisa ini dikeraskan, mic-nya mungkin. Tes. Ya, lebih bagus. Silakan lanjut. Untuk granit Caledonian ini memiliki tipe granit I dan tipe S yang memberikan kemungkinan bahwa di wilayah ini terdapat sumber magma yang berbeda. Granit tipe I ini berasal dari peleburan batuan beku, sedangkan tipe S berasal dari peleburan batuan sedimen di kerak bumi. Untuk gambar di kiri itu adalah perkiraan posisi dari geologi Kalimantan saat umur kapur dan persebaran batuan granit di wilayah Kalimantan. Untuk tabel di sebelah kanan adalah Organic Granitic Rock oleh Pitzer 1982. Selanjutnya. Jadi berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, terdapat 4 poin kesimpulan. Pertama, terdapat 2 tipe jalur granit orogen kapur di Kalimantan, yaitu granit Cordillera dan Caledonia. Lalu tatanan tektonik di Kalimantan berupa aktif kontinen margin dengan pembentukan batuan dipengaruhi oleh proses subduksi antara Proto Laut Cina Selatan dengan Sundaland. Kemudian dari subduksi yang terus-menerus terjadi itu menyebabkan kolisi. Lalu tipe granit Caledonia merupakan tipe I dan S, sementara Cordillera merupakan granit tipe I dengan komposisi alkalin hingga kalk-alkalin. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 12 mungkin melupakan granit di Sumatera. Ya, ada. Jadi kita tidak hanya punya granit di Kalimantan yang berumur Mesozoik kapur, tapi juga ada di sepanjang sesar Sumatera ya. Iya, Pak. Oke, ya. Tapi anyway sudah bagus ya presentasinya. Lanjut kelompok 13 silakan. Hana, Raffi, Raif, Bagas, dan Aldova. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke, udah muncul. Silakan di slideshow. Kamu sebentar ya Pak, ada kesalahan teknis. Permisi Pak dan teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Hana, silahkan di full screen ya.
Oke, sudah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salahuddin dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang inisiasi subduksi EOSEN. Anggotanya berikut adalah Hana Rizka, Muhammad Rafi, Muhammad Raif, Bagas Dwi Kristanto, dan Muhammad Aldufa. Next. Dimulai pada 115 juta tahun yang lalu, yakni pada zaman awal Kretaseus. Southwest Borneo hampir mencapai pada posisi finalnya dan sudah mulai subduksi antara Southwest Borneo dengan East Java, West Sulawesi. Bisa dilihat pada gambar di samping. Oke, next. Masih pada zaman yang sama, itu awal Kretaseus, yaitu pada zaman pada waktu 110 juta tahun yang lalu. Bisa kita lihat Southwest Borneo sudah selesai berlabuh dengan Martin Sundaland. Di gambar tuh di arah northeast ya, bisa dilihat bagian atas itu sudah mulai berlabuh di Martin Sundaland terus, dan juga berakhirnya spreading atau rifting yang terjadi pada Samudra Xenotethis, bisa dilihat di tengah-tengah gambar itu, dan di situ sudah mulai berhenti riftingnya. Terus juga antara India dan busur Woyla itu sudah sampai busur Incertus, dan mempunyai polar subduksi dari selatan sampai utara yang mengarah pada busur Woyla Incertus, bisa dilihat mengarah ke busur Woyla yang ada di utara, Incertus sama Woyla Arab. Terus juga Xenotethis mulai mengalami subduksi ke arah utara, di garis yang segitiga itu tuh, garis segitiga itu subduksi, yang mana Xenotethis itu mulai mengalami subduksi ke arah utara, dan pusat spreading antara India Australia di bagian selatan itu merambat ke utara saat India bergerak ke utara. Next. Masih pada zaman yang sama awal Kretaseus, yaitu pada waktu 100 juta tahun yang lalu, Xenotethis ini secara bertahap berkurang di daerah subduksi utara India, tetapi melebar antara Australia dan India. Next. Selanjutnya pada 90 juta tahun yang lalu, masih pada zaman akhir Kretaseus, terjadi perubahan besar terhadap Xenotethis dan batas tepiannya. Pusat penyebaran India dan Australia telah berhenti sepenuhnya, dan India bergerak ke arah utara, membentuk transformasi pergerakan yang baru. Dimulai dengan pembentukan batas lempeng India-Australia yang baru. Blok busur Woyla dan East Java West Sulawesi, atau di sini EJWS, keduanya berlabuh di margin Sundaland antara Sumatera dan Kalimantan. Next. Selanjutnya pada 75 juta tahun yang lalu, pergerakan cepat India ke arah utara. Kemudian tidak ada pergerakan yang besar ke arah utara atau cenderung ke Sundaland dari Australia, tetapi terdapat beberapa subduksi kecil lokal di batas tepian Sundaland di antara Jawa dan Sumatera, disebabkan oleh pemisahan yang lambat pada selatan Australia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana rekonstruksi pada 45 juta tahun yang lalu. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri ini merupakan rekonstruksi pada Middle Eocene, yang mana benua Australia ini mulai bergerak cepat ke arah utara dan menyebabkan proses subduksi kembali terjadi pada tepian selatan Sundaland. Nah, untuk gambar zoom in-nya bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan, yaitu rekonstruksi pada kala Eocene tengah, di mana terjadinya pergeseran mikrokontinen Jawa Timur ke bagian utara yang diakomodasi oleh dua patahan transform dan subduksi ganda. Kemudian Laut Cina Selatan Proto mulai menunjam ke arah selatan di bagian tepian Sabah. Dan pada Middle Eocene ini juga, Celebes dan Laut Filipina mulai mengalami spreading pada backyard
Mohon maaf Pak Udin dan teman-teman, tadi koneksi saya terputus. Izin melanjutkan ya Pak. Ya, silakan lanjut, nggak apa-apa Hana. Kemudian pada 40 juta tahun yang lalu, masih pada waktu yang sama yaitu Middle Eocene, gerakan India ini mulai melambat ke arah utara. Nah, kemudian di sini bisa dilihat pada garis putus-putus yang berwarna kuning, itu menunjukkan posisi patahan transform antara India Australia yang mengalami subduksi. Nah, jadi di tepian kerak ini itu terdapat perbedaan usia, yang mana di kerak bagian barat India ini memiliki umur yang lebih muda, yaitu sekitar 40 juta tahun, sedangkan di, saya koreksi, di tepian baratnya ini memiliki umur yang lebih muda, yaitu sekitar 40 juta tahun, sedangkan di bagian tepian timur ini memiliki umur yang lebih tua, yaitu sekitar 120 juta tahun. Baik, selanjutnya pada kala late Eocene, yaitu 35 juta tahun yang lalu, subduksi Proto-South China Sea itu berlanjut ke arah selatan ke bagian utara Borneo, yang mana ini menyebabkan luasan dari Proto-South China Sea ini menyempit, dan bagian yang berwarna hijau ini, dataran bagian dari Ophiolite, terangkat ke bagian utara, maksudnya bergerak ke bagian utara. Pada saat itu juga terjadi pergerakan benua Australia serta mikrokontinen Jawa Timur itu berlanjut bergerak ke arah utara, yang nanti kemudian mikrokontinen Jawa Timur ini menyatu dengan Pulau Jawa dan akan menjadi Pulau Jawa di bagian timur setelah mengalami kolisi dengan paparan Sunda. Dataran Australia bergerak membentuk pulau-pulau di Indonesia bagian timur, mulai dari bagian tenggara Sulawesi hingga ke Papua. Nah, mungkin ini supaya lebih jelas, ada gabungan foto-foto sebagai ilustrasi pergerakan lempeng-lempeng yang membentuk kepulauan di Indonesia. Mulai dari Cretaceous, ulang lagi nggak? Ya, mungkin itu tadi ya. Terus jika ditarik kesimpulannya dari awal pergerakannya dari Cretaceous, terjadi subduksi pada Southwest Borneo dengan East Java, West Sulawesi, yang terus bergerak dari selatan ke utara, mengarah ke busur Woyla, Incertus, dan Xenophatis. Terus spreading di Xenophatis berkurang secara bertahap akibat adanya subduksi di bagian utara India. Terus India bergerak secara cepat 75 juta tahun yang lalu, juga terjadi subduksi lokal. Lalu Australia juga mulai bergerak cepat pada 45 juta tahun yang lalu. Lalu gerakan India mulai melambat karena terjadi subduksi pada bagian utaranya. Baru terakhir Laut Cina Selatan Proto menyempit oleh subduksi arah selatan di Pulau Borneo Utara dan busur Cagayan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, kelompok. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 13. Mungkin saya perlu menyampaikan ya bahwa kalian menyebutkan ada kenotetis segala macam. Nah, mohon dipahami bahwa kenotetis itu sebetulnya sudah tersubduksi, sudah habis tersubduksi di bawah Jawa ya.
Jadi saat ini yang mensubduksi kita di selatan itu bukan kenotetis tetapi Samudra Hindia. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kenotetis itu dia pemekaran kerak samudranya berarah timur barat, sementara kalau Samudra Hindia pemekarannya sudah berarah utara selatan ya, sumbu apa namanya, punggungan pemekarannya. Nah, nanti kelompok 13 tolong perhatikan animasi Robert Hall yang kalian mainkan tadi. Kapan samudra terbentuk ya? Kenapa? Karena berbeda dengan laut sebelumnya, paleotetis, mesotetis yang batasnya itu adalah batas kerak benua dari pecahan kerak benua Gondwana ya. Kalau yang kenotetis itu sebetulnya batasnya dengan Samudra Hindia hanyalah batas pemekaran yang berbeda arah ya. Yang sebelumnya sumbunya timur barat kemudian berubah menjadi sumbu utara selatan. Sekarang mensubduksi di bawah kita ini sudah yang arah dari subduksi utara selatan itu. Nah, cuman bukan subduksi ya, pemekaran. Nah, cuma satu hal yang presentasi kelompok 13 ini belum menjawab adalah mengapa ada subduksi Eosen. Ini sebetulnya menjadi bangun utama terhadap presentasi berikutnya kelompok lain. Jadi subduksi Eosen di sisi selatan Indonesia, Sundaland ya, di sisi selatan Jawa atau sisi baratnya Sumatera itu terjadi karena pemekaran Australia terhadap Antartika. Itu kemudian memaksa Australia dengan Samudra Hindianya bergerak ke utara dan mulai mendorong kerak kenotetis. Ya, jadi awal mula penyebabnya itu adalah pemekaran Australia terhadap Antartika. Ya, jadi kalau kalian lihat peta yang lebih global di antara Australia dan Antartika itu ada pemekaran samudra ya. Nah, itulah dia terbuka semenjak Eosen dan itu mendorong Australia ke utara dan otomatis Australia mau nggak mau harus mensubduksi Samudra Hindia di bawah Sundalandia ya. Oke, itu saja. Mohon yang lain juga mendengarkan ya, karena ini akan menjadi salah satu soal kuis saya. Apa penyebab inisiasi subduksi ya di situ? Subduksi Eosen. Baik, kita lanjut kelompok 14, silahkan. Mutiara Selvina, Kurniadi, Aditya, Suban, dan dengan Suban aja, silahkan sampai sini. Silahkan, kelompok 14, silahkan, Mutiara Selvi. Oke, sudah kelihatan. Silahkan di full screen kan. Ya, silahkan. Sudah tampak. Baik, selamat pagi teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 14 izin presentasi terkait dengan peregangan tektonik atau rifting yang ada di Eosen. Jadi kelompok saya ada beranggotakan Aditya Soni Kuryawan, kemudian Muhammad Kurniadi, Mutiara Selvina, dan saya sendiri Subhanur Syaban. Next. Untuk outletnya sendiri nanti bahas tentang garis besar rifting di Indonesia, kemudian produk atau bukti rifting di Makassar, bukti rifting di Sumatera, kemudian produk atau bukti rifting di Jawa, serta kesimpulan. Next. Untuk persebaran rifting di Indonesia sendiri, jadi rifting di Indonesia ini terjadi bersamaan dengan proses subduksi yang waktu itu periodenya memanjang dari selatan Sulawesi hingga Sumatera, yang merupakan subduksi benua Australia ke arah Asia. Kemudian menghasilkan beberapa cekungan sedimen. Nah, produk-produk yang cekungan yang besar terdapat pada Sumatera, kemudian offshore Jawa bagian utara, selatan Kalimantan, serta daerah-daerah yang dekat dengan Selat Malaka. Nah, rifting yang terlihat dengan jelas pada
yaitu pada Selat Makassar ya. Karena pada Selat Makassar ini terdapat beberapa bukti seperti adanya kehadiran oviolit, kemudian adanya kesamaan litologi pada Pulau Kalimantan di Borneo dengan yang ada di Sulawesi. Kemudian bukti-bukti lain juga seperti adanya paleomagnet dan lain sebagainya itu membuktikan bahwa adanya rifting di Eocene pada daerah-daerah tersebut. Next. Nah, berikut merupakan rekonstruksi rifting yang ada di Asia Tenggara pada saat Eocene. Nah, jadi zona subduksinya tuh waktu itu berada di sebelah sebelah barat dari Pulau Sulawesi ya disebutnya. Nah itu tapi segera berakhir gitu, yang kemudian dia menghasilkan adanya tumbukan atau koalisi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, serta beberapa kejadian lain yang menyebabkan struktur-struktur yang sifatnya divergensi. Lanjut. Oke, selanjutnya ini gambar mengenai lokasi Selat Makassar yang terindikasikan adanya rifting pada zaman Eocene. Nah, sejak Eocene awal hingga Miocene awal ini terjadi pemekaran Selat Makassar sebagai akibat mendekatnya kerak benua Australia. Peristiwa ini menyebabkan berkurangnya laju gerakan samping Indo Australia sehingga terjadi perubahan arah pola struktur atau tektonik dari barat daya timur laut pada Paleogen menjadi berarah barat timur. Menurut Sudrajat 2007 dengan gambar dari Buntoro 1990. Next. Ini berikut ilustrasi dari rifting Selat Makassar. Pertama, pada zaman Kapur terdapat subduksi terjadi pada sebelah timur Kalimantan, berlanjut hingga zaman Kapur akhir. Selanjutnya di gambar ketiga ini mengalami kolisi pada Paleocene sehingga Pulau Kalimantan dan Sulawesi bersatu. Setelah itu mengalami kolisi dan pada Eocene mengalami rifting sehingga membentuk cekungan di Selat Makassar. Next. Oke, kemudian produk rifting di Sumatera ya. Nah, selain adanya rifting di Pulau Makassar tadi, terdapat juga peristiwa rifting yang terjadi di Pulau Sumatera. Aktivitas rifting ataupun pemekaran di Sumatera ini hasilnya tidak terlalu signifikan ya, yakni tidak sampai menghasilkan lempeng samudra baru. Rifting ini hanya menghasilkan produk berupa struktur horst dan graben di sebelah timur laut busur pegunungan Sumatera Utara, itu ya seperti yang digambar itu. Pegunungan Sumatera, mohon maaf. Horst graben tersebut terjadi akibat pergerakan divergensi gerakan sesar mendatar Manganan. Pada Paleocene hingga Eocene awal, batas transform yang memanjang dari pergerakan benua India dan Australia berubah menjadi konvergen berarah utara, yang mengartikan bahwa terjadi subduksi antara lempeng India dan Australia di bagian Sumatera Utara. Akibat pergerakan India tersebut, terbentuk adanya zona strike slip menganan yang menyebabkan Jawa Timur mengalami pergerakan tektonik ekstensional, membentuk cekungan graben, half graben, dan memicu terbentuknya sesar besar di Sumatera. Next. Selanjutnya adalah rifting di Pulau Jawa. Sebagaimana yang kita tahu, arah subduksi ini semakin lama itu
semakin berubah. Kayak waktu Mesozoikum, dia memutari dan melintasi tengah Kalimantan ini. Tetapi di saat Karbon dan di awal Tersier, pergerakan subduksinya bergerak, evolusinya bergerak menjadi mengikuti jalur yang ini, yang melewati selatan Pulau Jawa, sehingga perubahan evolusi yang terjadi akan menyebabkan perubahan-perubahan struktur yang terbentuk di sekitarnya. Nah, untuk rifting di Pulau Jawa itu dia bisa menghasilkan cekungan-cekungan menghasilkan cekungan-cekungan yang sangat prospek untuk hidrokarbon. Nah, cekungan-cekungan itu mulai terbentuk saat awal Tersier ini atau saat Eosen. Contohnya yang pertama yaitu di cekungan Jawa Barat. Cekungan Jawa Barat Utara itu tuh terdiri dari 2 area, yaitu di laut atau offshore dan di darat atau onshore. Nah, seluruh area didominasi oleh patahan ekstensional dengan minim struktur-struktur yang kompresional. Cekungan ini didominasi oleh reef yang berhubungan dengan patahan dan akhirnya membentuk struktur depo center atau membentuk half graben dan akhirnya terbentuk cekungan-cekungan. Makanya itulah mengapa cekungan-cekungan ini bisa prospek untuk pengendapan hidrokarbon. Nah, contoh-contoh batuan induk yang terbentuk di atas struktur ini itu misalnya batuan induk formasi talang akar yang sekarang menjadi prospek hidrokarbon. Lalu selain di cekungan Jawa Barat, juga terbentuk cekungan di Jawa Timur Utara, yaitu di zona Rembang, Randu Blatung, dan zona Kendeng. Cekungan Jawa Timur Utara ini merupakan cekungan sedimenter yang berada di antara zona Solo dengan Laut Jawa. Nah, cekungan ini memanjang dari arah barat ke timur dan proses pembentukannya hampir sama dengan cekungan di sebelah Jawa Barat berupa rifting yang membentuk half graben sehingga membentuk suatu depresi. Nah, pada Eosen tengah yang terjadi adalah jalur subduksi sudah hampir sampai seperti keadaan saat ini dan lempeng Filipina di sebelah atas itu juga mengalami rifting sehingga terjadi inversi sesar regional Jawa Timur sehingga dapat terbentuk cekungan-cekungan di Jawa Timur Utara. Jadi kesimpulannya, evolusi tektonik di Indonesia saat Eosen lebih dikontrol oleh zona subduksi baru yang dibentuk oleh benua Australia yang mulai bergerak ke utara, seperti yang sudah dijelaskan Pak Arifudin sebelum ini. Lalu, produk rifting membentuk cekungan-cekungan yang diisi oleh sedimen Kenozoikum dan kaya akan hidrokarbon, baik di Sumatera, lepas pantai Jawa, dan Kalimantan bagian timur. Lalu, retakan atau rifting Eosen juga menyebabkan pemisahan Kalimantan dan Sulawesi oleh Selat Makassar. Dan ini daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Oke, kelompok 14, terima kasih presentasinya. Jadi kalau saya sederhanakan ya, yang pertama rifting atau peregangan kerak benua pada saat Eosen itu jelas berhubungan dengan subduksi yang juga dimulai pada Eosen. Jadi bisa kita katakan rifting karena dia berasosiasi dengan subduksi, maka dia masuk kelompok back-arc basin. Ya, back-arc rifting. Cekungan, peregangan di belakang busur gunung api, busur vulkanik. Nah, yang kedua, ada perbedaan peregangan ya di
Sundalandia sisi selatan dan sisi barat yang hanya membentuk cekungan belakang busur. Apa itu? Dari Sumatera Utara ya, cekungan belakang busur utara, North Sumatra Basin, Central Sumatra Basin, South Sumatra Basin, masuk ke Jawa menjadi Northwest Java Basin dan Northeast Java Basin. Tetapi ke arah timur dia menjadi Selat Makassar. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di Sumatera dan Jawa dia tidak menjadi selat seperti Selat Makassar, selat yang dalam. Nah, jawabannya adalah ada pada rollback. Rollback itu adalah subduksi yang sangat lanjut sehingga kemudian dia menarik ya. Jadi karena berat gravitasi lempeng yang mensubduksi, kemudian dia bergerak mundur ke arah pusat pemekarannya, rollback ya. Nah, ketika dia bergerak mundur, dia akan menarik kerak benua yang ada di depannya. Sehingga kemudian kerak benua ini akan tertarik. Jadi di bagian tepinya ya, di bagian tepinya itu dia akan tertarik menjauhi benuanya ya. Sehingga terbentuklah Selat Makassar. Nah, kenapa demikian? Karena di sisi timur Selat Makassar subduksinya itu rollback dengan cepat karena dalam pembentukan selat Laut Banda. Ya, jadi nanti tadi beberapa kelompok sudah punya animasinya Robert Hall ya. Nah, itu kalian lihat aja. Ya, bagaimana subduksi di Sumatera dan Jawa tuh nggak kemana-mana. Sementara kalau subduksi yang ada di Sulawesi, ya, itu kemudian menarik Pulau Sulawesi ke arah timur, sehingga kemudian sisi barat Sulawesi ya terpisah dari Kalimantan ya. Nah, di situ. Karena terbentuk Selat Makassar. Jadi ada perbedaan pada lempeng yang mensubduksi. Jadi yang di sisi timur ya di Sulawesi itu dia dengan cepat mundur ke arah tenggara. Oke, itu aja ya. Jadi dua hal ini ya, bahwa yang pertama dia terbentuk sebagai backup basin, yang kedua dia ada perbedaan ya, Selat Makassar sampai rifting, sementara di Jawa dan Sumatera enggak ya. Oke, kita masuk yang ke kelompok 15 ya. Dimas, Ajis, Expan, Willy, dan Ganjar. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan, Dimas. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Salahuddin dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kolisi benua yang terjadi pada zaman Neogen. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas Dali Putra, kemudian rekan saya Exwan Wibowo, Ganjar Nugraha, Muhammad Abdul Aziz, dan Willy Gusti Ananda. Berikut outline presentasi kami pada kali ini. Kami akan membahas mulai dari sejarah koalisi Australia dengan Indonesia, kemudian efek aktivitas tektonisme pada zaman Neogen, dilanjutkan dengan tektonik development pada Pliocene sampai late middle Miocene, dan diakhiri dengan kesimpulan. Sebelum 25 juta tahun yang lalu, Australia dan Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, mulai terjadi kolisi. Ada wilayah samudra yang luas dan dalam diantaranya, yaitu ada aliran air dalam dan menengah yang tidak terhalang dari Pasifik ke Samudra Hindia. Kemudian, adanya aliran yang terhambat yang terjadi di busur antara Sulawesi Barat dan Australia Utara karena adanya subduksi lempeng Hindia Australia ke utara. Sejak akhir Eosen, pergerakan ke utara dari lempeng India Australia diakomodasi oleh subduksi kerak samudra di bawah Asia Tenggara di Palung Sunda. Palung ini berlanjut ke timur, tepatnya Pasifik, pada 30 juta tahun yang lalu. Lempeng India Australia sedang disubduksi di bawah busur yang memanjang ke timur dari Sulawesi Barat melalui Filipina dan Halmahera. Pada sekitar 25 juta tahun yang lalu terjadi kolisi kontinen di New Guinea dan Asia Tenggara. Ini secara efektif menghilangkan celah samudra yang lebar dan dalam antara Australia dan Asia Tenggara.
Tetapi jalur air antara Pasifik dan Samudra Hindia tidak sepenuhnya berhenti karena polusi tidak menyebabkan munculnya daratan secara luas. Oke, next. Australia dan Asia Tenggara pertama kali terjadi kontak di Sulawesi Timur ketika batuan metamorf suboviolit menunjukkan dorongan intrasamudra Oligocene akhir dan subduksi Oligocene ke Miocene awal. Kemudian aktivitas vulkanik terkait dengan busur berhenti di Sulawesi dan deformasi koalisi terjadi sejak Miocene awal. Oviolit terhalang di Sulawesi Tenggara selama Miocene awal dan kontak yang tidak selaras menunjukkan munculnya oviolit yang diinterpretasikan berada di atas lapisan kerak yang berasal dari Australia di seluruh Sulawesi Timur setelah kedatangan mikrokontinen Bird's di margin aktif Sulawesi. Namun, titik koalisi ini hanya terlihat di bagian timur Sulawesi. Oke, next. Selanjutnya, aktivitas tektonik yang aktif dikontrol oleh gerakan dari kerak benua Eurasia, kerak benua Australia yang bergerak relatif ke utara, kemudian kerak Samudra Pasifik, termasuk Filipina dan Caroline yang bergerak relatif ke barat. Aktivitas tektonik tersebut menjadi intens pada kala Miocene yang menyebabkan perubahan terhadap kondisi perairan yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, serta meningkatkan pembentukan barisan pegunungan api aktif yang terus berlanjut. Pada Miocene awal hingga pertengahan, kerak benua Australia masih berada pada jarak sekitar 1.250 km dari posisi saat ini, sehingga pada saat itu masih terdapat perairan yang luas di antara kedua kerak benua tersebut. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perairan yang menghubungkan kedua kerak benua itu atau yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tersebut telah mengalami penutupan dan penangkalan akibat aktivitas tektonik yang intens tersebut. Penutupan perairan itu mengubah aliran arus yang ada di sekitarnya dan mempengaruhi perubahan iklim global secara signifikan. Next. Baik, selanjutnya tectonic development pada Pliocene hingga late middle Miocene atau 3-12 juta tahun yang lalu. Pada sekitar 12 juta tahun yang lalu, kerak Samudra Jurassic di utara Australia mulai tersubduksi. Kemudian palung Sunda terbentuk ke timur menjadi timbunan samudra di antara batas Australia. Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi subduksi lempeng Laut Filipina ke bawah Halmahera yang membentuk lempeng Laut Maluku yang terpisah. Subduksi ini menyebabkan dua busur pada kedua sisi lempeng mengalami kolisi dan mengeliminasi Laut Maluku. Hal ini menyebabkan busur Halmahera berada pada posisinya saat ini, yaitu di sebelah barat laut Papua atau Bird's Head. Next. Nah, kemudian mulai terjadi ekstensi pada 10 juta tahun yang lalu yang menyebabkan pelelehan dekompresi secara cepat, metamorfisme, vulkanisme yang terkontaminasi oleh kerak benua, dan juga pemisahan busur atau arc splitting. Pada akhirnya, penyebaran back arc basin akibat ekstensi ini menyebabkan terbentuknya Laut Banda Selatan sekitar 6 juta tahun yang lalu. Kemudian sekitar 3-4 juta tahun yang lalu, busur vulkanik mengalami kolisi dengan batas Australia di wilayah timur. Setelah kolisi, terbentuk plate boundaries yang baru di bagian utara busur di Laut Flores dan di selatan Laut Banda. Pada batas Laut Banda terbentuk pegunungan di Seram dan Timur pada saat Pliocene atau terjadi Banda orogeny. Next. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kami sampaikan, yang pertama, kolisi benua pada Neogen diinisiasi oleh tubrukan lempeng Australia dengan Eurasia Asia Tenggara yang mana kontaknya berada pada Pulau Sulawesi. Kemudian oviolit di Sulawesi merupakan sisa hasil kolisi lempeng Australia dengan Eurasia berupa sisa fault arc dan kerak samudra. Lalu sejarah tektonik Indonesia bagian timur berkaitan dengan sejarah awal tubrukan praneogen. Kemudian efek tektonik neogen berupa penutupan lautan penghubung Samudra Pasifik dan Hindia sehingga terjadi perubahan iklim besar di berbagai belahan bumi. Lalu, bukti kolisi benua ini bisa ditemukan di antaranya pulau-pulau di Indonesia, misalnya Sunda Orogen, Sulawesi Orogen, Laut Orogen, Banda Orogen, Melanesia Orogen, Sundaland Orogen, dan lain-lain yang mana nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Next.
Dan ini daftar pustaka dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kelompok 15. Coba ke kesimpulan, tolong dikembalikan kesimpulan. Ya, kesimpulan nomor 5 ya. Jadi sebetulnya kolisi pada saat neogen itu sepenuhnya terjadi di Indonesia Timur. Jadi kalian harus mengeluarkan Sunda orogeni dan Sundaland orogeni. Yaitu itu bukan di neogen ya. Kalau Sunda itu semuanya terjadi di Mesozoik ya. Jadi yang Indonesia Timur itu Sulawesi, Talaut, Banda, Melanesia itu betul ya. Tapi Sunda dan Sundaland itu keliru. Itu kelompok 15. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi pastikan kalian paham geografi ya. Oke, selanjutnya kelompok 16 yang terakhir untuk hari ini. Neogen Jawa Sumatera ya. Baik, Uni, Serina, Balya, Sabita, Darino. Silahkan. Ya, kelompok 16 gimana? Mohon tunggu sebentar ya Pak dan teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, silahkan. Oke, baik Pak. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan mengenai neogen pada Jawa dan Sumatera. Ada saya Baikuni Rahmansyah, kemudian ada Serina Mega Cahyani, Sanubale Nur Kosim, Sabita Hanul Mumtaza, dan juga Rino Renaldi. Oke, untuk outline presentasi kali ini dimulai dari rekonstruksi lempeng tektonik, kemudian ada tektonik Jawa, stratigrafi, magmatisme, dan dengan kesimpulan. Oke, masuk ke bahasan yang pertama, yaitu rekonstruksi lempeng tektonik yang terjadi pada 20 juta tahun yang lalu atau pada Miosen awal. Pada waktu ini terjadi rotasi Sumatera yang menyebabkan aktivitas vulkanisme kembali aktif karena subduction hinge-nya mundur ke arah mundur ke arah Samudra Hindia dan baji mantel di atas slab subduksinya terbentuk kembali. Kemudian juga pada masa ini sistem sesar Sumatera kembali aktif karena dipicu oleh pelemahan kerak yang overriding akibat magmatisme, dan sebaliknya aktivitas busur hampir tidak ada atau sangat sedikit. Kemudian jalur subduksi juga mulai bergerak ke arah utara akibat rotasi Sundaland yang berlawanan arah jarum jam yang menyebabkan magmatisme terhenti walaupun proses persubduksinya masih terus berjalan karena tidak ada material pembentuk baji mantel. Kemudian rotasi Sundaland ini juga berdampak pada pembalikan gerakan sesar normal dan sesar geser, serta inversi beberapa cekungan di Sundaland, termasuk yang ada di
Laut Jawa Timur dan cekungan Natuna Barat. Kemudian pada 15 juta tahun lalu atau pada Miocene Tengah, terjadi pengangkatan paparan Sunda yang terletak di antara Kalimantan, Blok Selatan Malaya, dan Sumatera. Dan ini terjadi karena kehadiran sedimen neogen tebal yang mengisi lepas pantai cekungan Jawa sebelah barat laut dan lapisan sedimen plastik laut dalam yang berada jauh di sisi selatan Jawa Barat. Kemudian selanjutnya, rekonstruksi lempeng yang terjadi pada 10 juta tahun yang lalu pada kala Miocene akhir. Rotasi Kalimantan yang terjadi pada 25-10 juta tahun yang lalu menyebabkan pengurangan aktivitas magmatisme yang signifikan di daerah Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. Hal ini yang terjadi akibat perubahan arah jalur subduksi. Dan setelah rotasi tersebut berhenti pada sekitar 10 juta tahun yang lalu, magmatisme dimulai kembali. Kemudian selanjutnya rekonstruksi lempeng tektonik yang terjadi pada 5 juta tahun yang lalu pada Miocene. Nah, kompleksitas yang terdapat pada Sumatera Selatan ini diperkirakan akibat adanya oblik konvergensi dan sesar geser serta subduksi gunung ven. Kemudian pengangkatan yang berumur muda di daerah Jawa kemungkinan berhubungan dengan meningkatnya aktivitas busur magmatisme yang didukung juga karena adanya deformasi pada Sundaland. Oke, baik, selanjutnya yaitu tektonik Pulau Jawa. Ini tersaji gambar perkembangan zona tunjaman Indonesia bagian barat dari Kartini 1989. Bagian depan zona tunjaman di sepanjang Sumatera dan Jawa terdiri atas beberapa bentukan tektonik yang melengkung dan konsentris. Nah, ini yang menjadi ciri yang unik dari yang tidak sama dengan bagian aktif benua maupun busur kepulauan. Selanjutnya di selatan busur Sunda itu dijumpai Palung, kemudian ke arah utara dijumpai Baji Bancuh yang mulai sebagai punggungan atau pulau-pulau sepanjang Sumatera. Namun di Jawa ke timur seluruhnya merupakan punggungan bawah laut. Di antara punggungan tersebut dan disepakati dijumpai juga tikungan terbuka. Kemudian di sepanjang segmen Sunda yang merupakan bagian dari sistem tunjaman Birma Banda, kerak Samudra Hindia menunjang membentuk sudut tunjangan menengah sampai tinggi. Di bawah sistem busur yang berubah searah jurus dari kerak benua di Sumatera, kemudian peralihan di Jawa sampai ke kerak samudra di Bali dan Sumbawa. Bisa next. Oke, ini ada pola yang terdapat di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Di sini tampak ada 3 pola, yaitu ada pola Sunda, Jawa, dan Meratus. Di daerah Laut Jawa sendiri itu pola berarah timur laut barat daya sangat dominan terlihat, khususnya berupa kesejajaran palung atau cekungan serta tinggian. Pola ini menerus sampai Kalimantan Selatan yang menunjukkan bahwa fisiografi kawasan tersebut ini ditentukan oleh kegiatan tektonik pada Pratasier. Sementara di Jawa sendiri tampak bahwa pola struktur tektonik dengan arah barat timur itu lebih menonjol, seperti lajur sesar Ribis Kendeng yang menerus sampai di utara Flores. Selain itu sesar-sesar naik yang berukuran lebih kecil maupun lajur lipatan misalnya di Rembang yang melibatkan batuan-batuan neogen. Ini menunjukkan bahwa tektonik neogen memiliki pengaruh yang dominan terhadap fisiografis Pulau Jawa dibanding dengan pengaruh tektonik sebelumnya. Hal ini dapat dipahami mengingat pola tektonik atau struktur lama kemungkinan telah tertutup atau overprinted oleh pola yang lebih muda. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya stratigrafi Sumatera pada saat neogen. Ini adalah skema tektonostratigrafi Sumatera Backup Basin. Pertama adalah sistem busur Sumatera yang dimulai berkembang dengan pegunungan barisan sebagai sumber sedimen pengisi cekungan busur depan maupun belakang. Namun tidak memberikan suplai yang cukup untuk menyaingi rate of subsidence sehingga terjadi transgesi stage. Kemudian terjadi maksimum transgesi state yang ditandai dengan tingginya endapan marine shell dan minimnya arus plastika. Pada akhir Miocene sampai awal Pliocene terjadi peningkatan hubungan barisan. Endapan yang sebelumnya dominan marine shell ke arah laut dekat. Pada akhir Pliocene terjadi puncak pengangkatan dan tingginya tingkat erosi serta aktivitas vulkanik yang intensif. Selanjutnya mengenai magmatisme sepanjang neogen. Menurut paleogeografi Sumatera selama Oligo sampai Miocene didominasi oleh daratan di selatan dan barisan kepulauan vulkanik aktif di utara, di mana menurut Van Bemmelen 1949 itu tersusun oleh AF
yang dapat ditelusuri dari Sumatera Barat, Timur, hingga Jawa bagian selatan. Kemudian aktivitas magmatisme berlanjut pada mesozoik yang menghasilkan yang tersebar terutama di barat zona sesar Sumatera. Pada akhir Miocen tengah dimulai pengangkatan gunung barisan juga berasosiasi dengan penyuplaian kembali sumber magma yang berhubungan dengan kenaikan laju seperti 4 cm per tahun menjadi 5 sampai 10 tahun. Kemudian puncak proses busur vulkanisme dan transgresi yang terjadi di belakang ini terjadi pada batas Miocen awal sampai tengah. Di Jawa, busur magmatik bergeser ke arah utara pada Miocen akhir sehingga terbentuk busur benda banda berumur Neogen. Selanjutnya kesimpulan. Pada kesimpulan yang pertama, di busur Sunda bagian Jawa Sulawesi, aktivitas vulkanisme berkurang drastis pada Miocen awal dan tengah. Meskipun subduksi ke utara terus berlanjut. Penurunan magmatisme akibat tumbukan Australia di kawasan timur Indonesia menyebabkan rotasi Kalimantan dan Jawa. Pergerakan zona subduksi ke utara mencegah pengisian kembali sumber mantel atas hingga rotasi berhenti pada akhir Miocen. Selanjutnya, tektonik Pulau Jawa pada zaman Neogen lebih dominan daripada Paleogen. Sekitar 10 juta tahun yang lalu, aktivitas vulkanisme kembali melimpah di sepanjang busur Sunda dari arah timur Jawa. Sejak akhir Miocen, akhir, telah terjadi deformasi akibat gaya dorong dan kontraksional di Sumatera dan Jawa yang berkaitan dengan kehadiran material bersifat buoyan pada palung atau meningkatnya penggabungan antara lempeng naik dan lempeng turun. Kedua pulau ini telah terangkat di atas permukaan laut dalam beberapa juta tahun terakhir. Berikut referensi yang kami gunakan dalam diskusi. Sudah? Oke, kelompok 16. Khusus untuk kesimpulan kalian terakhir ya, mungkin saya tambahkan akhir, itu bukan hanya masalah adanya material yang masuk di zona subduksi, maupun adanya usulannya. Salah satu yang orang saat ini melihat adalah bahwa di bawah Sumatera dan Jawa atau di bawah Sundaland, ya di bawah Sundalandia saat ini terjadi perbalikan arah arus mantel, ya sehingga menyebabkan ya sekarang bergerak ke arah selatan, jadi benturan arus mantel, ya yang di selatan itu ke utara. Mantel kita ini bergerak dari utara ke selatan. Nah, di situ ya, jadi ada alternatif selain adanya material buyang yang masuk. Itu maksudnya material buyang itu adalah gunung-gunung api di dasar Samudra Hindia ya, yang ikut subduksi. Nah, tapi sebetulnya ada juga alternatif dan saya sebetulnya lebih cenderung ya menyukai hipotesis bahwa terjadi masalah adanya gunung api dasar laut yang masuk ke zona subduksi itu sudah cerita lama, udah sering sekali terjadi gitu ya. Tapi kita bicara sebetulnya area yang lebih luas, yaitu satu Sundalandia. Oke, terima kasih kelompok 16 ya. Jadi dengan demikian berakhir presentasi 5 kelompok. Minggu depan ya terakhir pertemuan dengan saya juga 5 kelompok. Nah, saya pengen nyari beberapa orang di sini ya yang presensinya dari kuis ya. Kuis saya sudah memberikan 5 kuis, tetapi ada beberapa orang yang dari 5 kuis ya. Mardo, ada nggak Mardo sini? Mardo, saya lihat nama kamu ada akunnya di sini. Mardo tidur nggak Mardo?
Cek, Mardo. Wah, bener dah orangnya dah tidur ini, payah. Woi, Mardo. Mardo. Ah, payah ini. Fajar Rufi. Ada nggak Fajar Rufi? Nggak ada ya. Chandra Arif? Iya, Pak. Oke, kamu nggak ikut kuis saya di hari pertama. Minggu pertama saya ada 2 kuis ya, kuis awal dan kuis akhir. Kemudian kamu nggak ikut di minggu lalu. Benar ya Chandra? Benar, Pak. Ya udah, oke. Jadi besok kesempatan terakhir kuis. Jadi ya jangan sampai kamu dari 5 kuis, 6 kuis kamu hanya ikut 2 ya. Karena kuis juga membantu nilai akhir kamu. Oke, Ya, gitu Pak. ya untuk kelas hari ini. Ini Mardo tidur aja melulu, orangnya ada tapi enggak ini. Mardo. Wah, ini kacau anak ini. Oke, sampai minggu depan. Teman-temannya Mardo tolong kasih tahu saya marah-marah gitu ya. Ya, selamat pagi ya. Sampai jumpa minggu depan. Makasih. Terima kasih Pak Udin. Sama-sama. Terima kasih, Pak Udin. Sama-sama. Terima kasih.